Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Sarinah Momai Alolayuk STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kanaan di Kenangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Dalam kekuatan dan kesehatan, Engkau boleh menghantar kami memasuki hari yang baru di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Dan sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami memohon terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu benar-benar mengambil bagian di dalam kehidupan kami, yang membimbing, menuntun kami menjalani sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang keempat-a. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata, "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya bagi kita semua, adakah sukacita bagi kita sekalian pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan mengatakan ya dan amin. Tentu ada sukacita bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Mengapa tidak? Kita bersukacita karena ketika kita bangun pada pagi hari ini, kita bangun di dalam anugerah dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan hal itu mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita karena Tuhan boleh memberkati kita dengan kekuatan, dengan kesehatan dalam nafas hidup kita pada pagi hari ini. Sukacita karena dengan hari yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini, kita akan mengisinya dengan berbagai aktivitas kehidupan kita, pekerjaan kita. Sukacita karena dengan hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita akan melaksanakan atau mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita rancangkan di dalam kehidupan kita. Dan ada banyak alasan lainnya lagi yang membuat kita merasa patut untuk bersukacita pada pagi hari ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah sukacita pada pagi hari ini akan tetap kita rasakan pada saat kita menjalani sepanjang hari ini dan juga mengakhiri hari ini? Apakah sukacita yang sudah kita miliki pada pagi hari ini akan tetap ada di dalam diri kita sampai nanti ketika kita mengakhiri hari ini?
Karena Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa tidak selalu sukacita pada pagi hari akan tinggal tetap sampai kita mengakhiri hari yang kita jalani. Ada banyak hal yang mungkin akan mempengaruhi sepanjang hari kita yang bisa menghilangkan sukacita di dalam diri kita. Entah itu karena situasi, kondisi yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rancangkan, yang kita pikirkan. Entah itu juga karena tantangan atau pergumulan yang tiba-tiba muncul, atau bahkan mungkin yang belum terselesaikan. Bahkan juga bisa disebabkan oleh karena kehadiran orang-orang yang memberikan pengaruh yang negatif terhadap pikiran kita, terhadap perbuatan kita di sepanjang hari ini. Dan hal itu semua akhirnya menghilangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Ini yang disebut Bapak Ibu saudara-saudara oleh Rasul Paulus sebagai penyesat di dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang bersifat lahiriah. Mengapa hal-hal yang bersifat lahiriah ini disebut oleh Rasul Paulus menyesatkan bagi kita? Tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu saudara-saudaraku, karena hal-hal yang bersifat lahiriah ini adalah sesuatu yang didasarkan pada kepentingan, pada kesenangan, pada kemauan, dan juga pada keegoan kita, diri kita secara pribadi. Sehingga ketika hal-hal itu kemudian terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan dan rencanakan, maka dia akan menghilangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali ketika mengawali bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita sekalian sebagai orang-orang percaya untuk senantiasa memiliki hidup yang bersukacita, tetapi sukacita dalam Tuhan, bukan sukacita berdasarkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Mengapa demikian? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena sukacita yang didasarkan pada hal-hal yang lahiriah sesungguhnya berpotensi untuk menyesatkan pola pikir kita di dalam menjalani dan memutuskan sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena semuanya masih didasarkan pada apa yang saya katakan tadi, keegoan, kemauan, dan juga kepentingan diri sendiri, yang pada akhirnya ketika berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita inginkan, maka kita akan mudah marah, kita akan mudah kecewa, kita akan mudah berputus asa. Berbeda dengan sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan menempatkan kita sebagai orang percaya pada satu fokus pemahaman bahwa Kristus dalam kasih dan karya pelayanannya atau dalam karya keselamatannya telah memberikan kepada kita hidup baru, yang melaluinya kita menyadari bahwa
sesuatu apapun di dalam kehidupan kita sesungguhnya ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang baik. Oleh karena itu, kita tidak akan mudah menjadi marah, kita tidak akan mudah menjadi kecewa, kita tidak akan mudah menjadi patah semangat, kita tidak akan mudah menjadi lemah ketika di dalam perjalanan kehidupan kita diperhadapkan pada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan atau rintangan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita pikirkan. Melainkan ketika kita tetap memiliki sukacita yang didasarkan pada kehendak Tuhan, kita senantiasa akan memiliki pengharapan bahwa apapun dan bagaimanapun kehidupan yang kita jalani di sepanjang hari, semuanya itu berada di dalam kuasa dan juga kendali Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah sukacita yang mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini senantiasa kita mau dasarkan di dalam Tuhan. Kita mau pertaruhkan di dalam kehendak Tuhan, supaya apapun dan bagaimanapun kehidupan kita di sepanjang hari ini, sukacita itu akan tetap tinggal menyertai kehidupan kita dan akan memampukan kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini yang kembali menguatkan kami, yang kembali mengingatkan kami, bahkan kembali membimbing kami untuk senantiasa memiliki dan mendasari sukacita hidup kami di dalam Tuhan, supaya apapun yang kami alami dan bagaimanapun situasi kehidupan yang kami jalani di sepanjang hari ini, senantiasa kami tetap memiliki keyakinan, senantiasa kami tetap memiliki pengharapan, bahkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terkhusus di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Jikalau ada tantangan, jikalau ada pergumulan kehidupan yang harus kami hadapi, biarlah kekuatan dari Tuhan senantiasa meneguhkan, meyakinkan kami, sehingga apapun tantangan pergumulan itu mampu untuk kami hadapi di dalam keyakinan, di dalam ketenangan, dan juga di dalam sukacita bagi Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, hamba berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh keberadaan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka boleh jalani sepanjang hari ini, apapun yang boleh mereka rencanakan dan rancangkan dalam kehidupan mereka, dan apapun yang mereka gumulkan, kiranya Tuhan hadir untuk terus mengiringi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB di dalam kebersamaan kami untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menguatkan, bahkan biarlah hikmat Tuhan senantiasa melingkupi mereka. Begitupun setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis, pengurus pelayan pelkat, komisi, BPPJ,
panitia-panitia yang terlibat di dalam tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-jemaat Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan berikan hikmat, satu hati, satu pikir di dalam kebersamaan untuk terus menata pelayanan lebih baik lagi di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Khususnya ya Bapa di surga, kami berdoa di tengah-tengah tantangan kehidupan kami sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara, sebagai jemaat Tuhan yang sampai pada hari ini masih diperhadapkan dengan pergumulan pandemi COVID-19, diperhadapkan dengan pergumulan bencana-bencana alam. Kami memohon kiranya pengasihan Tuhan senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kami. Biarlah kami boleh tetap saling menguatkan, kami boleh tetap saling mendukung, saling menopang di dalam kebersamaan kami, sekalipun kami terpisah jarak maupun tempat. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami hanya mau pertaruhkan semuanya itu di dalam pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.